Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Tresna, saya dari kelas akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang sejarahnya bahasa daerah ya. Indonesia menjadi negara Indonesia bahasa daerah terbanyak nomor 2 setelah Papua Nugini. Negara yang merdeka pada tahun 1975 itu memiliki bahasa daerah terbanyak dengan total 810 bahasa daerah. Bahasa daerah sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan diperkirakan sejak zaman prasejarah. Setiap daerah memiliki bahasa masing-masing karena setiap daerah dihuni oleh berbagai suku. Beberapa bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Bali diperkirakan berasal dari rumpun Austronesia. Selain di Indonesia, rumpun bahasa ini juga tersebar ke Hawaii, Filipina, Madagaskar, dan lainnya. Makanya bisa saja ada temuan kesamaan arti kata pada bahasa daerah Indonesia dengan bahasa di negara tersebut. Seiring dengan berlalunya waktu, bahasa daerah di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena migrasi penggunaan istilah baru dalam bahasa teknologi dan lain sebagainya. Bahasa daerah di Indonesia yang ada sejak lama ini juga bisa punah karena berbagai faktor, misalkan karena pengaruhnya globalisasi, faktor terjadinya perkawinan antar suku, generasi muda yang enggan menggunakan bahasa daerah, dan karena adanya suku mayoritas dan minoritas. Bahasa daerah di kota besar yang penduduknya heterogen juga bisa punah karena keberagaman tersebut, sehingga masyarakat pun cenderung menggunakan bahasa persatuan nasional, yakni bahasa Indonesia. Makasih. Halo, nama saya Monika Aprilita. Nomor induk mahasiswa saya 1911111201734. Di sini saya akan menyampaikan tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Silahkan simak videonya. Upaya pelestarian bahasa daerah di Indonesia kini terus diidentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di 2019 yang lalu ada tambahan 50 bahasa daerah di Indonesia yang telah teridentifikasi. Bahasa daerah yang umumnya digunakan di suatu provinsi terus dilestarikan dengan cara pengenalan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Upaya lain untuk pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan dengan cara membuat komunitas belajar bahasa daerah. Kemudian dapat juga dilakukan dengan membuat suatu karya yang bertemakan bahasa daerah, baik melalui media sosial maupun media yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, upaya untuk melestarikan bahasa daerah dapat digunakan dengan cara membiasakan diri untuk berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan pamit undur diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.